Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma khassa bihi min ni'amihi wa alaih. Hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa balaih. Wassalatu wassalamu ala khairi ahbabihi wa awliyaih, Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa jami'i anbiya'i. Allahumma sadidna fil qawli wal amali wa asimna minal khotoya wal zulali waghfir lana ajma'ina birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Para jamaah talim warawiri rahimakumullah, yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua RW 01 beserta RT 03. Alhamdulillah pada malam ini diberikan kesehatan sehingga bisa hadir. Juga DKM malam ini nggak bisa hadir karena ada acara tahlil ya. Tetap sama-sama kita doakan para sepuh bini sepuh, khusus yaitu Sohibul Bait sekeluarga yang saya tidak sebutkan satu persatunya, juga yang lainnya jamaah yang ikut di pada malam hari ini, juga yang saya hormati. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita sama-sama selalu memanjatkan puja, memanjatkan puji, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling agung serta mulia, tidak ada harganya, yakni nikmat iman dan Islam. Juga alhamdulillah dilengkapi nikmat kesehatan serta kesempatan. Walaupun sehat kan kalau nggak sempat mah nggak bisa hadir juga. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam khususnya Allah abadikan, Allah selamatkan dunia hingga akhirat kelak, sehingga kita mendapat jaminan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salamnya semoga selalu tercurahkan selamanya kepada panutan kita Nabi besar Muhammad dan seluruh keluarga besarnya, para mujtahidin, para alimil ulama al-amilin, para asatid, para guru-guru kita, khususnya kita yang hadir pada malam hari ini. Berikut sekeluarga yang punya rumah ini mendapat jaminan syafaatil uzma nanti di yaumil qiyamah. Para jamaah talim rahimakumullah, kita patut bersyukur Allah sampaikan umur kita di malam yang ke-28, 27 nih bulan Rajab. 27 apa 28? 27. 27 berarti 27 sejarahnya. Menurut pandangan Islam bahwa diisrokan dan dimirajkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada kejadian istimewa para aulia Allah, para kekasih Allah, berarti di malam itu malam yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terusus Sohibul Bait ini Allah turunkan kebarokahan khususnya dan dijauhkan dari penyakit-penyakit balai dan sebagainya. Umumnya kepada kita yang hadir pulang di taklim ini membawa barokah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala maksud dan tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengetahui hebatnya, fadilahnya duduk di majlis taklim ini. Julusus sa'atin khairun min alfi rakaatin tatawuan. Duduk 1 jam aja di majlis talim, kita harus yakin lebih baik daripada kita sholat tahajud 1000 rakaat. Dan juga harus ingat bahwa
Allah menciptakan malaikat banyak yang dinamakan malaikat sayyaroh. Sayyaroh kerjanya keliling. Mencari apa? Ada 2 majlis yang dicari oleh malaikat sayyaroh. 1 majlis talim, kedua majlis zikir. Kita yakin setiap ada majlis talim bahwa di situ malaikat banyak. Kenapa ikut? Karena rindu saking hebatnya barokah yang ibadahnya umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejarah Isra bahwa di sini salah satu dalil bahwa makhluk manusia bisa melebihi derajatnya malaikat kalau takwanya yang sempurna. Siapa yang jadi dalil? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang jadi dalilnya? Saat diisrokan dan dimirajkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita buka. Sebab jarang dibuka Isra Mi'raj itu, sekalipun peringatan Isra Mi'raj jarang dibuka ya, jarang dibuka. Padahal harusnya dibuka. Itu tujuannya minimalnya putra putri kita tahu sejarah di bulan Rajab itu ada apa, sejarahnya apa, seperti apa. Mari kita pertama-tama kita buka sejarah awal bahwa Rasulullah itu pada hakikatnya dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit 1 sampai ke 7, ke Roprop Sidratil Muntaha. Kalau kita jalan-jalan sampai kemana paling jauh? Ke laut. Ke laut juga ya, Bu. Ke laut juga ngabisin duit kita mah ya. Tapi Rasulullah kan dapatnya sholat 5 waktu. Pertama-tama Rasulullah ini saking kebingungan, banyak sedih atas ditinggalkannya 2 yang sangat dicintai oleh Rasulullah. 1 pamannya Abi Thalib meninggal dunia saat semangatnya memperjuangkan agama Allah, meninggal. Coba model kita pasti bingung, lagi berjuang dari segi kebaikan, jangan pun itu isi meninggal dunia. Coba model kita isi meninggal 2, boro-boro dek ngaji model kita mah ya. Ini Rasulullah juga begitu pada syariatnya, sehingga tiap malam itu nggak tidur di rumah, tidur di hijir. Hijir itu kalau bahasa kita mah ada balai-balaian tuh di samping rumah. Jadi tidurnya 3 orang di tanggal 27 Rajab. Di tanggal 27 ini sejarah. Kalau ini kan dapat pahala, sejarah maya. Tidur di tengah malam. Di tengah malam itu yang 2 pada lenyap tidur, pada pulas. Rasulullah dijemput 2 malaikat yang bernama malaikat Jibril sama Mikail di saat tidur. Bahwa tidurnya Rasulullah kepada umatnya ini bisa jadi dalil bahwa diperbolehkan. Ini mengandung perintah, mengandung ilmu. Tidur lelaki 3 orang diperbolehkan asalnya jarak jauh. Asal jarak jauh. Ini jurusannya ke tidur. Semua jadi dalil semua. Kan Rasulullah menggerak-gerik apapun jadi dalil. Kesini baru dibahasakan hadis. Hadis itu perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perilakunya atau dari ucapan apapun dicatat itu jadi hadis. Hadis ini tidurnya Rasulullah kepada kita bahwa diperbolehkan tidur lelaki 3 tapi jaraknya jauh, jangan berdekatan. Di tengah malam dijemput, baru dibawa sama malaikat Jibril bersama malaikat Mikail kemana? Dibawa dekat sumur Jam-Jam. Sumur Jam-Jam itu di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak di sini? Sumur Jam-Jam. Hah? Sebab belum ke Mekah ya? Belum tahu. Itu udah kasih tahu sama saya. Kita kalau sa'i itu antara pertengahan Safa dan Marwah, nah di situ di belah kalau sini di belah kanannya, di belah kanan di situ ada sumur. Cuma sekarang mah pakai mesin.
sumurnya Mekah Mesir, sebab itu air dialirkan ke Madinah. Di Madinah banyak air Zam-Zam. Tahu-tahu dari situ. Dari situ kan aneh, di Masjid Madinah banyak Zam-Zam. Jadi tiap mau sholat tuh minum Zam-Zam sepuasnya. Sama pamungku kalau minum mawa pulang bawa di aqua. Bawa di botol gratis. Gratis. Nah di situ ngapain? Pertama mau dibersihkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syariatnya dari bentuk-bentuk, yaitu kotoran-kotoran ma'ani. Kalau jasadnya madakikan nggak ada Rasulullah mah. Jadi yang bersifat kemanusiaan, kalau kita mah dari hati, sifat-sifat yang akan bisa benci, hasud dan sebagainya dibersihkan sehingga dibelah, dioperasi Rasulullah, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dengan air Zam, kalau kita intinya mah percaya aja ya, percaya bahwa Rasulullah seperti itu. Sesudah itu baru diberi ilmu tata cara berwudu. Nah mulai ada tata cara berwudu gara-gara ada Isra dan Mi'raj. Di situ ditunjukin sama malaikat Jibril alaihi salam. Awalnya di situ, karena jarak jauh dari sono ke sini kan, dari mulai Rasulullah ada sampai sekarang berapa tahun. Wajar ke sini beda-beda ya. Karena melalui kita bukan melalui. Sudah itu baru diberangkatkan singkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lakon berapa? Kalau pakai onta itu minimal 1 bulan baru nyampe. 1 bulan baru nyampe pakai onta. Kalau pakai kaki? Hah? Sehingga sekarang tuh patilasan Rasulullah berangkat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekarang diabadikan pakai jalan tol. Pakai jalan tol sekarang diabadikan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di situ memakai kendaraan buruk. Buruknya langsung dari surga. Buruk dari surga. Berangkat pertama sudah beres wudu, sudah dibersihkan, baru berangkat digandeng sama malaikat Jibril sama malaikat Mikail berikut di belakangnya banyak. Jadi terbangnya itu buruk itu sepandang mata terbangnya sepandang mata. Kita ujungnya kemana ngeliat? Itu sekali loncat, sehingga kan digambarkan, suka ada yang gambar buruk itu bohong, siapa yang tahu, kan nggak ada foto. Itu mah hayalan doang, imajinasi doang. Pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa kali turun, kita harus tahu sejarahnya. Pertama tidurnya Rasulullah berapa orang, siapa saja itu pun harus tahu ya, minimalnya tahu. Ini bisa jadi pahala. Jadi tidurnya Rasulullah dengan pamannya beserta saudara sepupu anaknya Abi Thalib, anak pamannya. Pamannya siapa? Pamannya itu Said Hamzah. Saudara sepupunya namanya Said Ja'far. Said Ja'far. Ini kalau bocah-bocah ditanya sekarang nggak bakal tahu, nggak ada yang kasih tahu ya. Nggak tahu. Dari situ baru nggak langsung ke Masjidil Haram, nggak langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram berapa kali turun sampai mau ke Masjidil Aqsa. Pertama berangkat terbang melalui buruk, kata malaikat Jibril, ya Muhammad Injil turun dulu Rasulullah. Sholli rakaatain, salat dulu rakaat, 2 rakaat. Turun pertama Rasulullah. Turunnya di mana? Di tanah Thayyibah. Kata Rasulullah, dulu belum ada rumah. Ini tanah apa? Ya Jibril, ini tanah Thayyibah. Pak, nanti bakal cikal kamu nanti kalau sudah rame di Mekah akan dipakai hijrah ke sini. Namanya tanah Thayyibah. Dulu Thayyibah. Sekarang apa dinamakan tanah Thayyibah? Madinah. Tanah Thayyibah itu Madinah.
Kan masih bilang oh mah baru tahu ya. Kalau enggak oh berarti udah tahu. Ya, oh berarti baru tahu. Bagus nih nama ilmu. Kenapa dinamakan Madinah? Itu pun harus tahu. Oh lagi enggak? Enggak. Oh. Sekarang pertanyaannya, kenapa sekarang dinamakan Madinah? Dulu waktu Isra Mi'raj Rasulullah namanya Thaibah, tanah Thaibah. Sekarang dinamakan Madinah. Kenapa diganti? Itu ada asal muasalnya. Jadi dinamakan Madinah, sababiahnya agama Islam sudah aman dan ramai. Pertama ramai itu sukses Rasulullah menyebarkan agama Islam di Madinah. Maka Madinah, tanah Thaibah dinamakan kota Madinah. Madinah itu sudah maju agamanya. Asalnya bukan Madinah, satu yuk, gara-gara Madinah itu ya. Enggak. Jadi kota yang maju agamanya namanya Madinah. Sholat 2 rakaat, berangkat lagi, turun lagi kata malaikat Jibril, turun dulu ya Muhammad di sini sholat 2 rakaat. Pas turun di bawah pohon namanya Sajaroti Musa. Patilasan Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Gunung Turisina di bawah pohon Musa. Sekarang masih ada pohonnya di pagar pohon Musa. Masih hidup. Sekarang kalau kau percaya besok ke sana sama saya. Punya nggak ongkosnya? Ada. Ada, masih ada. Berarti udah berapa ribu tahun? Coba kekuasaan Allah. Berapa tahun itu? Kekuasaan Allah. Udah ribuan tahun masih hidup sekarang. Kekuasaan Allah. Kita mah nanam jamu aja 2 bulan mati. Ya, itu kekuasaan Allah diabadikan. Di situ patilasan Nabi Musa dipanggil oleh Allah, sehingga sesudah itu baru Nabi Musa punya gelar Kalimullah, bahwa Rasulullah mendengar kalam Allah di situ. Tapi Nabi Musa orang serakah dengan barokah, enggak puas. Kata Nabi Musa, saya belum puas cuma menggenar kalamu ya Allah. Saya pengen langsung melihat zatmu ya Allah. Kata Allah apa? Kamu mah enggak level langsung melihat zatku, kata Allah. Yang level langsung melihat zatku adalah Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kamu pengen maksa, coba lihat ke belah barat. Tuh ada gunung besar. Kalau itu gunung dilihat sama kamu enggak berubah, kamu bisa melihat aku, kata Allah. Pas dilihat sama Nabi Musa, gunung segitu besarnya pecah jadi 4. Dulu gunungnya ada yang gunung besar. Pas dilihat Nabi Musa bahwa pecah gunung itu jadi 4. Berarti Nabi Musa enggak berhasil bisa melihat zat Allah. Berangkat lagi bersama malaikat Jibril pakai buruk, kemudian disuruh turun. Ya Muhammad inzil, turun di sini. Sholat dulu. Jadi sesudah turun tidak lepas dengan melaksanakan sholat. Nanti hikmahnya apa? Sholat turun di mana? Turunnya di Baitul Lahmi. Kata Rasulullah, ini tempat apa ya Jabrail? Ini Baitul Lahmi. Baitul Lahmi apa? Patilasan dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihi. Nah di sini. Kalau sekarang dinamakan Bethlehem. Palestina. Udah tahu ya, udah mau ke sana. Oh iya. Saya aja kata Palestina dia. Palestina jauh. Udah pengalaman juga. Citayam. Belok kiri ya, Citayam. Bagus. Asyuk patilasan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Di situ sholat 2 rakaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah itu baru terakhir nyampe di Masjidil Aqsa. Ini hikmahnya apa? Melaksanakan sholat. Tidak ada sehebat sholat. Kalau kita minta barokah kepada Allah, mau kemanapun berangkat, sehingga sampai sekarang ada sunat sapar. Mau kemana-mana yang bagus itu, mau usahamu apa yang bagus, sholat sunat dulu.
sholat sunat safar. Dan ketika kita mau ke tempat apapun yang belum kita injak, sunat sholat dulu. Sampai sekarang ada diabadikan. Jadi ibadah yang paling hebat, yang komplit, ibadah sunat itu kecuali sholat. Di dalam sholat apa yang gak ada? Takbir, baca Quran, baca tasbih, zikir, doa, apa ada? Semua. Sebelum nyampe ke Masjidil Aqsa, bahwa Rasulullah dikejar-kejar golongan jin membawa obor. Apa obor? Obor. Obor sama ya. Dikejar-kejar, untung Rasulullah nggak nengok. Kata Rasulullah, ya Jabril itu rombongan apa ngejar-ngejar aku? Itu nggak tahu itu jin ifrit. Sehingga dikasih doanya oleh malaikat Jibril nih. Kata malaikat Jibril, baca ini. Pas dibaca langsung pada kabur semua, hancur semua. Tuh, jin ifrit. Maka kan sampai sekarang tuh petunjuknya tidak gampang kita berangkat ke masjid tuh. Godaannya ada yang seperti jin ifrit. Coba kita rasakan. Kita mau ke masjid dari rumah sibuk banget, udah ganteng banget. Pas ke masjid, ya ada aja ngobrol dulu, ya kadang-kadang sampai pos ngopi dulu. Enggak langsung, tuh berat. Kadang-kadang udah nyampe duduk di masjid, udah qomat belum? Udah qomat lagi nanya, udah qomat masih nanya, udah mulai belum sholatnya? Tuh banyak godaannya. Maka disunatkan membaca ta'awudz, minimalnya mau berangkat tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dua Nabi malaikat Jibril panjang banget. Yang penting minta dipelihara dari godaan setan. Dari situ baru berangkat. Singkat, masih ada 5 menit lagi. Di situ udah sholat, baru diangkat oleh Allah melalui sababiyah malaikat Jibril sama malaikat Mikail dari Masjidil Aqsa langsung ke langit ke-1. Ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa Rasulullah dimerajkan, diangkat ke langit melalui harus Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram? Itu juga menimbulkan pertanyaan. Ya, padahal kan menurut saya di mana we mau naik mah ya? Enggak harus di sana we. Kenapa harus di sono? Itu ada rahasia. Menurut pandangan agama bahwa setiap naik itu melalui tanah yang tinggi. Kita mau naik ke pelapon aja pakai apa? Pakai tangga, tempat yang atas. Artinya menurut pandangan agama bahwa di dunia ini yang paling dekat ke langit tanah itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa paling itu rahasianya. Dari situ baru yaitu dibawa ke langit pertama, pakai uruk salam semua, malaikat Jibril. Pas dibukakan pintu pertama yang mengisi di langit pertama, siapa yang mengisi nabi di langit pertama, yang ada di langit pertama? Lupa lagi ya? Ada yang masih ingat? Rasulullah pas nyampe ke langit pertama, dibuka pintu langit, siapa nabinya? Lupa lagi ya Pak RT? Lupa ya? Yang pertama ketemu Rasulullah dengan Abu Basar, bapaknya manusia siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kita singkat aja. Berangkat lagi ke langit kedua, ketemu dengan Nabi apa? Nabi yang sekarang masih ada. Nabi Isa alaihi apalin. Kalau mau ngaji dapat apa? Sejarah Isra we. Dapat berkat doang aja mah enggak dapat ya. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Isa, biar gampang deh ya. Ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Harun, kelima Nabi Idris, keenam Nabi Musa alaihissalam, ketujuh Nabi Ibrahim. Hitung lagi. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Isa, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Harun, kelima Nabi Idris, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi
Ibrahim. Sekali lagi biar 3 kali. Wah, biarin udah pulang nggak apa lagi. Iya, pasti. Ya udah ngopi lupa lagi kita nggak apa-apa. Yang penting kita benar-benar ngaji sejarah. 1 Nabi, 2 Nabi, 3 Nabi, 4 Nabi Harun. Ini perem-perem apal banget. Kelima Idris. Nabi Idris ke-6 Nabi Musa ke-7 Ibrahim. Sekarang seorang-seorang. Jumpa lagi ya. bukan Ada Nabi Huda. oh Nabi laut ya. ya ada semua nabi cuma yang ngejikat pas pintunya itu nabi-nabi itu. Soalnya Ustaz kalau udah tua Kondangan ya? mah Hah? kondangan di atas batu. Susah. Kemudian siapa yang ngejegat Rasulullah pas turun mau turun lagi ke bawah? Nabi Musa alaihi salam. Berapa kali Rasulullah disuruh, yaitu sesudah mendapat perintah sholat 50 waktu suruh dibulak-balik, sekarang sampai 5 waktu, kesimpulannya jadi 5 waktu. Berapa kali Rasulullah bolak-balik kepada Allah? Hah? 50 habis satu. Sekali baliknya di korteng 5, hitung. Ayo, berapa kali tuh? 50 awalnya, jadi sekarang 5 waktu. Rasulullah disuruh Nabi Musa bolak-balik, satu baliknya 5 waktu. Berapa balik Rasulullah? 5. Hah? 10. Kalau satu balik 5, kalau 10? Habis. Kalau 10 kali 5, 50. Kan diambil 5. Iya. Berapa balik? 5. Jadi 9 ya. 9. 9 gitu aja susah ya. Ngopi dulu tuh. Ini hebatnya ngitung duit doang. Ya. Ya kan gampang. Iya. 5 waktu sekali balik. Kalau 10 balik berarti berapa? Berarti nggak sholat kita nggak ada. Kan ini ada 5 waktu. Berarti di korteng 5. Berapa balik? 9 balik. 9 balik baru kata Nabi udah deh. 5 waktu mah insya Allah dah. Pada kuat. Alhamdulillah pada kuat ya. Ada kuat ya. Cok kalau nggak di korteng. Wah. 50 waktu kapan kita makan? Kita harus 5 waktu aja berat banget ini. Ya 5 waktu. Tetapi kata Allah, kamu ya Muhammad, jangan takut walaupun 5 waktu, tetap hadiahnya mah pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Sama dengan 50 waktu. Itu sangat luar biasa. Rahasianya apa? Yang ngejegat Nabi Musa. Kan Nabi semua ada. Yang ketujuh kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim coba ngejegat juga wasiat, amanat. Ya Muhammad, seandainya kamu nanti turun lagi ke dunia, sampaikan kepada umatmu sing rajin nanam pohon di surga. Nanam pohon di surga apa maksudnya? Nanam pohon di surga itu artinya sing sering membaca wasilah bacaan akan menjadi sabab ditanamkan pohon di surga dengan membaca perbanyak kalimat la haula. Kalau kita rajin membaca la haula illa karena Allah, maka kata malaikat kata Nabi Ibrahim sama dengan sebalik itu nanam satu pohon tanaman di surga. Jadi wasiat Nabi Musa mah enggak. Kenapa ngejegat terus Nabi Musa? Karena Nabi Musa rindu sendirinya pengen ngelihat zat Allah, enggak bisa cuma Nabi Muhammad. Kalau kata kita mah ngelihat orangnya bekas ngelihat zat Allah, begitu saking rindunya kepada orang yang telah melihat zat Allah langsung. Itu saking rindunya, jadi enggak bosan pengen barokahnya. Ini sejarahnya. Di antara pertemuan mungkin banyak itu kalau dibahas bisa 10 kali ngaji. Ada sedikit saja di antara keanehan yang ditemukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah nyampe Mustawan. Summa uri jabi Shallallahu Alaihi Mustawan sami api soripul aklam waro arojulan magiban pi nuril arsi.
saat urija itu dimerajkan Rasulullah sampai mustawan, sami'a mendengar. Di dalamnya adalah soripal aklam, ada suara-suara tulisan. Ada suara waro'a rojulan, kemudian Rasulullah diperlihatkan oleh Allah melihat rojulan, seorang lelaki yang keluar memancar cahayanya bagaikan bulan dan matahari. Pakola man hadza. Kata Rasulullah, siapa lelaki itu? A malakun aw nabiyun. Apakah orang ini malaikat atau nabi? Dipertanyakan. Terus dijawab oleh penjaga aras bahwa orang tersebut rajulun kana fi dunya lisanhu ritbun lisanun rutiba bi dzikrillah ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Lisanuhu rutbun bi dzikrillah. Lelaki tersebut adalah nanti bakal cikal orang di dunia umatmu ya Muhammad yang selalu basah lidahnya zikir kepada Allah subhanahu, artinya yang banyak ngucapin la ilaha illallah. Itu sangat luar biasa. Dan yang kedua, yang akan diberikan cahaya seperti matahari dan bulan, rajulun mu'allaqun bil masajid. Hatinya yang selalu nyantel terkait, artinya harus orang yang hatinya ingat terus ke masjid. Artinya biasa berjamaah, sekalipun berjamaah ingat terus ke masjid. Aduh, orang muda ke masjid, seperti itu hati. Kalau orang seperti itu terus, maka insya Allah akan tergolong orang-orang yang seperti orang yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Dan kemudian yang banyak zikir sekemampuan kita zikirnya. Yang penting kita cinta zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, minimalnya adalah Allah. Di antara hadis Rasul as'adun nas bisyafa'ati yaumil qiyamah. Di antara orang yang akan mendapat kebahagiaan, bahkan paling bahagia manusia dengan syafaatku, pertolonganku, kata Rasulullah, yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang rajin membaca kalimat la ilaha illallah. Kan setiap ngaji kita alhamdulillah baca ya, mudah-mudahan sekemampuan kita bacanya seperti itu, mudah-mudahan tergolong orang yang seperti hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sementara sampai situ dulu ini. Kalau dilanjutkan mungkin bapak-bapak bisa ngantuk, saya pun bisa capek ya Pak. Kemudian juga takutnya kan di dalam itu sedikit ada bingkisan yang bisa basi ya. Ya, ada basi nggak? Itu ada yang basi, kelamaan kan basi nggak ada dimakan ya. Biar kita barokah semua ya. Mari kita ahli taklim ini kita minta barokah kepada Allah. Yakin di malam 27 sejarah yang sangat dimuliakan, mendapat barokah dari Allah, ilmu yang bermanfaat buat kita. Awalnya kita tidak cinta apapun ibadah, mudah-mudahan diberikan kecintaan oleh Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Hasil maqasidana bi barakati hadilatul mubarak barokah dakwah subhanakallahumma wa salam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.